Hari ini kita boleh menutup APP kita di pertemuan yang keempat bersama-sama. Masukannya lebih banyak, keroyokan hari ini. Semoga semakin banyak orang yang menyadari pentingnya berhemat listriknya. Baik Bapak Ibu, Suster, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pertemuan keempat kali ini tema kita adalah gaya hidup hemat listrik. Tujuan dari pertemuan kita pada APP yang keempat ini, umat dapat melakukan penghematan energi listrik sebagai sebuah kenormalan yang baru. Dengan harapan semoga setelah mengikuti APP pada hari ini kita semua berlomba-lomba untuk menghemat listrik. Baik, tanpa mengulur waktu, kita mulai dengan lagu pembukaan. Minta tolong Bulana. Terima kasih. Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita awali pertemuan APP yang keempat pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kenormalan baru adalah perubahan pola hidup yang menular pada setiap generasi dan menjangkau setiap sendi kehidupan secara luas, yang semakin lama mengeras sehingga membentuk sebuah kebiasaan yang diagungkan sebagai sesuatu yang normal dalam dimensi yang baru. Dalam hal ini, hidup konsumtif
diubah menjadi hidup ekologis. Dalam hidup ekologis, kita diajak untuk memanfaatkan sumber alam sehemat mungkin tanpa mengurangi manfaat yang dibutuhkan serta dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sikap ekologis ini tampak melalui penghematan energi listrik. Dalam ensiklik Laudato Si nomor 202, Paus Fransiskus menyampaikan banyak hal yang harus diarahkan kembali, tapi terutama umat manusia yang harus berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran akan asal kita bersama, akan hal saling memiliki, dan akan suatu masa depan untuk dibagi dengan segenap ciptaan. Aksi Puasa Pembangunan 2021 yang bertemakan hemat listrik, sebuah kenormalan baru, akan membawa kita untuk menyadari bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, kita dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, serta batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain seperti panas bumi, air, angin, sinar matahari, biomasa, serta pasang surut air laut. Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan terlihat dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Dalam pertemuan keempat yang bertema Gaya Hidup Hemat Listrik ini, kita diajak untuk melakukan penghematan energi listrik sebagai sebuah kenormalan baru. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita doakan doa pembukaan bersama-sama. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan tersebut dapat kami dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat-Mu. Tapi saat ini kami memerlukan belas kasih-Mu karena telah mengeksplorasi energi listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kami tanpa memperhatikan kebutuhan sesama. Kami hanya melihat yang penting puas dan senang, tetapi sebenarnya telah menciptakan kehancuran bumi. Utuslah juga Roh Kudus-Mu sehingga dapat menemukan cara yang bijaksana dalam melaksanakan penghematan energi listrik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan
saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kisah kehidupan pada malam hari ini ada cukup beberapa alinea. Saya minta untuk Bapak Ibu juga kita berbagi untuk membacakan dari alinea pertama, bagian pertama, mulai dari isu global sampai dilansir dari berbagai sumber, dibacakan oleh Ibu Basuki. Lalu bagian efisiensi penggunaan alat elektronik, saya minta Bu Mega. Lalu pilih alat elektronik dengan daya rendah, saya minta Pak Akyong. Lalu manfaat tanaman dan ventilasi udara, saya minta Ibu Maria Gunawan. Ada? Ada. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya? Bisa dengar suara saya? Dengar Bu Maria. Ya. Terima kasih. Lalu gunakan sistem prabayar. Saya minta dari anak kita ya, anak panti ya Bu ya. Silakan Pak Agus. Satu anak panti ya. Nah, lalu substitusi dengan tenaga listrik alternatif, saya minta Pak Andi. Pak Andi saya minggu lalu nggak dengar suaranya, jadi hari ini saya pengen dengar suara Pak Andi. Siapa Andi? Terima kasih Pak Andi. Lalu untuk bacaan kitab suci, nanti saya minta dari novis ya, sebentar ya. Siap, Suster Lina. Oh, maaf Pak Gus. Ya. Baik, kita akan membaca dari kisah kehidupan. Saya minta silakan Ibu. Penggunaan listrik sebagai penyebab pemanasan global, cegah dengan lakukan 5 hal ini. Isu global yang selalu menarik untuk dibahas dan dikaji secara lebih lanjut adalah mengenai pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan iklim. Pada dasarnya, perubahan iklim secara garis besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang berkelebihan, sehingga membuat iklim di seluruh dunia berubah menjadi iklim ekstrim. Aktivitas manusia tersebut secara dominan lebih banyak memproduksi karbon dioksida atau CO2. Padahal, karbon dioksida secara tidak langsung merupakan musuh dari lapisan ozon yang melindungi bumi dan berbagai benda angkasa. Beberapa aktivitas manusia menjadi faktor penyebab dari pemanasan global, di antaranya mobilitas manusia yang menggunakan transportasi, kegiatan industri, dan penggundulan hutan. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan listrik berlebih agar dapat meminimalisir penyebab pemanasan global di seluruh dunia, dilansir dari berbagai sumber. Efisiensi penggunaan alat elektronik. Terkadang kita tidak sadar apabila kita menggunakan alat elektronik secara berlebihan. Banyak kegiatan manusia saat ini yang sangat bergantung dengan alat elektronik. Alat-alat elektronik tersebut seperti lampu, televisi, mesin cuci, air conditioner atau AC, kipas angin, komputer,
dan lain sebagainya. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain matikan lampu ketika tidak dipakai, seperti pada saat larut malam dan siang hari. Pada saat siang hari, manfaatkan semaksimal mungkin sinar matahari. Aduh, maaf nih. Tadi kemana ya? Sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, kegiatan mencuci baju dapat dilakukan ketika dalam kapasitas maksimal sehingga penggunaan air dan listrik dapat ditekan secara maksimal. Efisiensi penggunaan elektronik juga dapat dilakukan dengan mencabut saklar dan kabel alat-alat elektronik seusai dipakai. Jangan membiarkan kabel tetap tertancap pada stop kontak meskipun alat elektronik tersebut tidak terpakai. Namun apabila kabel tetap tertancap pada stop kontak, maka akan tetap ada aliran listrik. Maka dari itu, untuk mengurangi penyebab pemanasan global, bijaklah dalam menggunakan alat elektronik. Pilih alat elektronik dengan daya rendah. Pilih alat-alat elektronik dengan daya listrik rendah. Hal tersebut dapat membantu kita untuk menekan volume penggunaan listrik dengan cukup efektif dan efisien. Jangan pilih alat-alat elektronik dengan watt yang tinggi, sebab penggunaan alat elektronik dengan watt yang tinggi akan sejalan dengan konsumsi daya listrik yang terpakai. Alat elektronik yang sering digunakan seperti setrika, lampu, dan televisi akan lebih baik apabila memiliki daya listrik yang rendah. Pilih alat elektronik tidak hanya melalui tampilan luar saja, melainkan pilihlah alat elektronik dengan mencermati hal tersebut. Dengan memilih alat elektronik dengan daya rendah, maka Anda telah meminimalisir penyebab pemanasan global. Manfaatkan tanaman dan ventilasi udara. Sebagai penyebab pemanasan global yang signifikan, penggunaan listrik perlu dikendalikan. Cara pengendalian tersebut dapat dilakukan secara alami, yakni melalui pemanfaatan tanaman secara maksimal. Pilih tanaman yang dapat hidup dengan baik dan sesuai di lingkungan tempat tinggal Anda. Tanamlah di tempat yang dapat memberikan pengaruh maksimal bagi sirkulasi udara di rumah. Selain itu, manfaatkan ventilasi rumah secara maksimal. Usahakan ventilasi rumah dibuat agar udara dan sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Dengan begitu, penggunaan alat-alat elektronik seperti pendingin ruangan, AC atau kipas angin, dan penerangan akan dapat diminimalisir secara maksimal. Gunakan sistem prabayar. Sistem prabayar akan membuat Anda lebih bijak dalam penggunaan listrik, sebab Anda dapat menentukan dan memperkirakan pengeluaran untuk tagihan listrik. Dengan adanya perkiraan tersebut, maka pulsa yang dibeli untuk penggunaan listrik Anda dalam jangka waktu tertentu juga akan menentukan daya listrik yang akan digunakan. Dengan perkiraan tersebut, tentu akan membantu Anda untuk lebih hemat
dan lebih berhati-hati dalam menggunakan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari Anda, sehingga efisiensi dalam penggunaan listrik akan lebih maksimal. Secara tidak langsung, Anda berpartisipasi untuk mengurangi pelepasan gas karbon dioksida ke udara. Dengan begitu, Anda akan mengurangi salah satu faktor penyebab pemanasan global yang dirasakan di seluruh penjuru dunia. Oke, Pak Andi. Substitusi dengan tenaga listrik alternatif. Hal terakhir yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebab pemanasan global adalah dengan substitusi sumber daya listrik. Listrik yang dikonsumsi publik merupakan produk yang dihasilkan dari serangkaian proses panjang. Tentu saja, proses tersebut membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepaskan berbagai macam gas. Salah satunya adalah gas karbon dioksida atau CO2 ke udara. Proses ini dilakukan oleh pembangkit listrik yang memiliki dampak lingkungan pada air, udara, dan tanah. Anda dapat menciptakan pembangkit listrik Anda sendiri untuk tempat tinggal Anda. Caranya dengan beralih pada sumber daya listrik alternatif yang dihasilkan dari alam. Contohnya, substitusi sumber daya listrik ke tenaga panel surya yang sumbernya sangat berlimpah di negara kita. Hal tersebut dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien secara biaya dan waktu. Sebab produksi sumber daya listrik secara alami tidak membutuhkan bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi gas yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita dengarkan bacaan pusat suci. Silakan. Bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, pergilah ia dengan sedih,
sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Suster. Terima kasih juga Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah membacakan tadi kisah kehidupan. Para Suster sudah membacakan dari kitab suci pada malam hari ini, dan dua acuan tadi itu yang akan kita pakai dasar untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentunya diskusi kita pada malam hari ini harapannya hasilnya nanti kita semua masing-masing semakin mau menghemat listrik. Baik, kita langsung ke pertanyaan dialog interaktif berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci pada malam hari ini. Yang pertama, tindakan penghematan energi listrik apa sajakah yang dicontohkan dalam kisah kehidupan? Yuk, apa saja? Matikan lampu waktu tidur. Matikan lampu saat tidur. Dekat sini ya. Mencabut. Sini satu. Mencabut saklar. Stop kontak. Yang paling sering orang lupa ya. Iya, itu casan HP. Iya. Nempel aja terus. Kayak perangko. Yang selalu casan HP itu nggak cabut-cabut, termasuk saya. Nempel kayak perangko. Pakai token. Jangan membiarkan kabel tetap tertancap pada stop kontak. Nah, itu dia tadi. Ya. Kalau mencuci pakaian pakai mesin cuci dikumpulin dulu sampai banyak, jadi sekalian, jangan sedikit-sedikit. Jadi irit listriknya. Ya. Ini pik-pik. Penggunaan alat elektronik dengan botol. Begitu Pak Agus. Lagi anak-anak nih jawab apa nih? Yang hemat listrik nih harus hemat listrik itu. Matiin kipas angin katanya. Gak usah pakai kipas ya. Matiin AC. Pakai AC alam. Ya, yang botnya tinggi. Matikan lampu pada siang hari. Matiin lampu kalau tidur. Paten terus. Kita baca satu. Sidik tetangga masa gitu. Tetanggaan lampunya nyala terus ya. Sudah mati kok, Bu. Sudah mati pada siang hari. Kalau saya matiin, suster matiin, terus kita gelap gulita. Kita saling mengingatkan aja, Bu.
Iya. Karena ruangan gelap, makanya lampunya dinyalakan. Iya betul. Di lorong-lorong yang gelap itu biasanya memang kami nyalakan. Iya sama suster di rumah juga. Setrika baju jangan satu-satu. Nah, anak Pak Agus tuh mau make setrika satu. Sekarang nggak boleh lagi sekali setrika semua Pak Agus. Kalau setrika sekaligus. Sekaligus semuanya. Nggak dicampur. Terima kasih Bu. Masih ada lagi? Lampu yang LED. Iya, betul sekali. Kayak Lampu LED yang kemarin kita beli itu. bulan ini kan bayarnya cuma 900 pakai lampu yang LED. Bulan lalu masih 1.300.000, bulan ini bayar listrik 900. Tapi kayaknya naik. Turun dong. Turun dong suster. Pak Agus. Ya, listrik turun. Iya, jadi lumayan buat jajan. Iya, jajan. Anak-anak, iya kan kelebihannya. Ya, bisa buat beli daging B2 nanti buat paskahan katanya. Boleh dong kita dibagi. Kalau Suster Lina dengan saya permasalahannya sama nggak ya Suster ya? Kira-kira apa Pak? Tentang itu listrik para novis, kalau para novis beda ya, pasti udah punya kesadaran yang lebih. Iya, di sini Pak, gini akhir-akhir ini ketika masa pandemi, kalau ke pasar nih, lalu ada sisa uang belanja. Sebelum saya terima, mereka setrika dulu. Hanya setrika uang berapa lembar coba. Katanya supaya virusnya mati. Nah, sekarang saya sadar, oh iya, sekecil apapun karena memang itu kan menyedot aliran listrik, itu juga berpengaruh pada meteran listrik, no? Begitu, so. Tapi menjaga kesehatan tuh, suster. Iya, memang ada alasan. Ada baiknya, ada buruknya ya. Iya, ada alasan soalnya. Plus min, cuci uang. Iya. Alasannya Iya, alasan. Suster. Yang penting disadari. Jemur aja di panas matahari. Oh iya. Aja suster. Terbang sama angin Bu. Terbang ke tetangga. Terbang ke tetangga nanti. Pakai alkohol. Benar suster, kalau Semprot saya ada uang aja. dari belanja itu saya jemur di panas matahari di kantong kresek tuh saya gantung di jemuran. Wah, kalau gitu lain kali ambil kantong kreseknya Bu Mega nih. Nanti kami pancing Bu. Intip aja. Hati-hati loh. Hati-hati jemurnya. Tetangga dekat. Nanti kami pergi pas angin. Nah itu Michael tuh kesempatan tuh Michael. Langsung mami ambil 5.000 ya. Tapi baru pernah dengar ya ada uang di setrika, suster. Iya. Baru pernah dengar ada uang di setrika. Iya, kami di Novisiat, ya itu inisiatif kreatif begitu untuk mencegah kuman-kuman karena uang itu kan dari tangan ke tangan gitu. Iya. Kami setrika, mereka setrika baru beri ke saya. Waduh, Gitu, mereka Pak. sayang tuh Mas Suster. Mungkin ini mungkin di tempatnya Pak Agus nggak ada ya seperti ini. Itu Nggak bedanya ada Pak kali, Agus. baru pernah dengar ya Pak Agus ya. Nggak. Ada uang di setrika. Habis belanja, habis dari pasar, uangnya tuh ditaruh, disemprot pakai hand sanitizer. Iya. Oh, Iya. nanti basah. Iya benar. Sanitizer, lalu ya Jemur, nggak basah kok. Cuci uang namanya. Biar masukin ke laci lah. Cucian uang. Ya Pak Agus berarti ini hanya kami di Novisia dia uangnya di setrika. Iya tuh, baru pernah dengar. Kalau itu tidak baik jangan diikuti ya. Iyalah. Jangan Boros diikuti. listrik ya. Michael pernah kok suster.
Di kantongnya kan kecuci, duitnya kecuci tuh, terus basah, dia setrika, dia mau pergi ke sekolah. Dia setrika uangnya biar nggak basah. Oke. Dengan begitu listriknya naik nggak, Suster Lina? Kami Naik, 2 bulan Pak. terakhir ini kurang, Pak. Oh, malah kurang. Udah mulai sadar ya. Tidur banget. Iya, mungkin juga karena cukup kita tertib untuk tidur, tidak apa namanya, adik-adik kita batasi lah begitu ya. Lebih dari sampai jam 10-an begitu. Kemudian juga kita hampir semua pakai lampu LED. Oh iya. Itu sangat hemat ya. Berpengaruh juga ya. Ya, lampu LED. Itu aja sih. Masih ada Bapak Ibu? Lanjut. Cukup. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Pertanyaan kedua juga berubah ya dari buku yang Bapak Ibu pegang. Karena bacaannya ganti, pertanyaan kedua juga berbeda. Di depan siapa nih? Sudah muncul Pak Agus? Belum, Bu. Oh, belum. Sebentar. Gak apa-apa, kita sabar, Bu Lana. Di saya udah muncul. Sekarang gimana? Ya, udah. Udah muncul. Udah muncul. Internetnya lemot, ada angin soalnya. Hilang-hilang. Pertanyaan kedua, dalam bacaan kitab suci, menurut Anda, apa motivasi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apa kira-kira motivasi Tuhan Yesus? Oh, jadi sempurna itu susah. Apa, Bu Maria? Oh, jadi sempurna itu susah. Maksudnya, kalau menurut saya Pak Agus, ya. Mungkin ya maksudnya itu supaya kita fokus hanya tujuannya kepada Yesus. Jadi tidak memikirkan kiri kanan, belakang, depan. Jadi kita kalau mau mengikut Yesus ya hanya mengikut Dia, jangan mengikut yang lain lagi gitu. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Ada lagi? Pasti ada dong. Ini pasti beda-beda setiap orang ya. Pasti setiap orang berbeda-beda nih. Kira-kira apa ya motivasinya Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut kepada orang muda yang kaya tadi? Iya, karena ya itu juga ya Pak Agus, tambahan ya, apa namanya? Kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau udah dijual semua hartanya bagikan kepada orang miskin, kan itu beramal juga ya. Terus udah itu ya sesuai yang dicontohkan sama Tuhan Yesus, bahwa kita harus kasih itu. Berbagi, berserah. Berbagi dengan bagus. Berbagi dan berserah kepada Tuhan ya. Saja. Harus terserah Tuhan deh gitu. Mana bersedekah harus berserah. Jangan apa? Jangan ini punya gue gitu. Harus berserah semuanya. Egois ya Bu ya? Ya. Bukannya egois doang. Jangan pelit buat sendiri. Jangan pelit ya Pak, Bu ya. Harus kita merasa pasrah, serah, pasrah gitu. Jadi ikut Yesus, pasrah semuanya, kita lepas semuanya. Terima kasih Bu Rika. Apa tuh, nggak ngerti?
Emang susah mau sempurna, Pak Agus. Ya, Bu. Susah mau sempurna. hanya Tuhan yang sempurna, kita hanya ya kita berusaha untuk mengikuti jejaknya. Betul. Tapi ini memang susah sih. Di mana ada coba? Kali Suster Lina coba kasih tahu kita. Apa tuh Sus? Maksudnya agak susah memang ini ya. Iya. Pak Agus, Ya, Suster. saya coba ya. Oh iya, terima kasih, Suster. Iya. Kalau menurut saya sih ini hidup apa adanya ya. Hidup apa adanya. Tentu Yesus tidak menghendaki bahwa kita harus hidup miskin, tidak. Tapi hidup apa adanya, menggunakan secukupnya. Contoh saja, ya mungkin kita tidak berpikir soal harta yang berlimpah. Real bahwa kita berbicara mengenai penggunaan listrik selama beberapa kali pertemuan ini dengan bervariasi temanya. Malam hari ini ya merupakan kesimpulan agar kita semakin sadar cara penggunaan tenaga listrik ini. Menggunakan seperlunya. Kalau memang sudah terang, ya jangan menyalakan lampu siang hari. Kalau memang nggak butuh untuk menyalakan AC misalnya, ya jangan nyalakan AC. Itu kalau dilihat dari ya yang paling sederhana itu ya. Hidup apa adanya. Kemudian kalau misalnya lihat reaksi orang muda itu kan, mukanya cemberut, mukanya bersungut-sungut. Karena apa? Dikatakan karena hartanya banyak. Ya, tadi disinggung bahwa karena kalau harta banyak, disitulah hati melekat. Ya, di mana ada harta banyak, kita akan semakin ingin lebih lagi, merasa kurang dan mau lagi. Di sini pesan rohani, pesan ya moral, perubahan sikap begitu, kesadaran. Mungkin kalau saya satu kata saya mau menggarisbawahi dari keempat pertemuan ini, satu hal mungkin yang dimiliki oleh saya, oleh kami, oleh kita semua adalah kita sadar bagaimana kita menggunakan cahaya listrik selama ini. Itu baru listrik, belum yang lain kan, belum air. Air ada kaitan dengan listrik. Kalau nggak ada listrik, air nggak mungkin mengalir. Ini saling berkaitan. Begitu. Jadi hidup apa adanya, sederhana, tidak berlebihan. Begitu. Tentu tidak mudah. Tadi dikatakan nggak mudah, Suster, ya memang. Kita berusaha, nggak mungkin kita sempurna hari ini. Tapi dalam kesadaran hidup kita terus-menerus ya selalu memiliki rasa kesadaran bagaimana saya menggunakan barang yang ada. Kalaupun itu milik saya, kalaupun saya bayar listriknya itu meteran, tapi akhirnya kalau kita menggunakan secukupnya akan ke bagian yang lain. Begitu Pak Agus. Terima kasih sekali Suster Lina, luar biasa. Sama-sama. Masih ada? Saya Pak. Ya siap Pak Kyong. Saya hanya tambahin satu kata saja. Apa yang sudah diuraikan oleh ibu-ibu, terutama Suster Lina, hidup kita ini hanya harus menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Wow, super sekali Pak Angkyong. Ya, sekian. Oh, satu kata benar ya, satu kalimat. Oke, super sekali. Terima kasih, Suster. Setuju banget, Pak Kyong. Benar loh ya, katakan Pak Kyong tadi ya, kita menjadi berkat dengan menghemat listrik, otomatis tanpa kita sadari
listrik itu bisa dialihkan kepada saudara-saudara kita yang belum merasakan nyamannya punya listrik seperti kita. Waktu saya kemarin ke NTT, itu ada 1 meteran sampai karena mungkin karena keterbatasannya ya, satu meteran itu 6 rumah. Jadi ya itu saya pikir itu hanya cukup untuk penerangan aja. Jadi itu cuma 460 untuk 6 rumah. Itu bisa bayangkan loh. Berarti satu keluarga hanya boleh memakai 40 watt. Lalu kita berapa coba setiap malam, berapa lampu, berapa watt lampu yang nyala, termasuk kulkas kita, TV kita, dan semua. Di sana mereka satu keluarga hanya dapat jatah 40 watt. Ya, salah betul-betul. 450 dibagi 70 lah, sekitar 70 watt setiap keluarga. Itu tetap aja itu. Iya, Pak Agus belum juga misalkan dibatasi berapa watt satu rumah, kemudian juga dibatasi sampai jam berapa dimatikan dari sentral, dan juga akhirnya ya taat sama pemilik kesepakatan itu. Itu juga terjadi di daerah-daerah. Ya di daerah saya masih rasa-rasanya masih seperti itu. Ada tempat tertentu yang masih seperti itu penggunaan listrik. Bahkan belum dapat listrik pun masih ada. Pakai tenaga surya, ya akhirnya memang ya kreatif dan bersyukur pada alam juga, ya tenaga surya masih ya sumber cahaya yang cukup bagus di arah-arah Indonesia Timur. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih sekali. Ya, Bapak Ibu semua ya, mari kita bisa juga keuntungan buat kita semua juga, kita makin bisa nabung. Masih ada dari pertanyaan yang kedua tadi, apa kira-kira motivasi Tuhan Yesus? Saya sangat setuju sih semua pendapat tadi. Cukup, Bapak Ibu? Baik, kalau begitu lanjut. Untuk pertanyaan ketiga. Jadi saya dibantu Bulana banget loh. Bulananya bikinin PowerPoint buat saya. Makasih Bulana. Sama Pak. Udah muncul belum Pak? Belum. Internetnya lemot ya. Ya, sip. Terima kasih Bulana udah muncul. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ya. Bagaimana Anda menjelaskan bila anak muda tersebut mengikuti Yesus, ia dikatakan menggunakan hak milik secara bijaksana? Bagaimana Anda menjelaskan? Bagaimana Anda anak muda ia dikatakan mengikuti perintah Yesus? Ia dikatakan menggunakan hak milik secara bijaksana. Mungkin maksudnya anak muda mengikuti perintah Yesus untuk menjual segala miliknya. Ya. Menjelaskan mengikuti perintah Yesus. Dia dikatakan Pak Agus. hak milik secara bijaksana. Iya.
Kalimatnya kurang pas ya. Iya, itu dia. Saya mau Kurang komen jelas. itu juga. Kurang jelas gitu. Iya, mungkin iya oke lah kita nggak menyalahkan pertanyaan, tapi sejauh yang kita tangkap aja ya Pak Agus ya. Iya. Saya sedikit kembali tadi sedikit pertanyaan yang nomor 2 bahwa teguran Yesus kepada seorang pemuda itu membangun kesadaran bahwa dia sadar bahwa oh iya ternyata tidak mudah bagi saya untuk mengurangi bahkan menjual hartanya. Ya, membangun kesadaran. Kemudian ini kan tadi mengandaikan pemuda itu dengan ikhlas tanpa merengut wajah, dia mengikuti dengan ikhlas. Kira-kira seperti apa? Ya, ini pertanyaan ya pasti jawabannya kan antar ya positif dan negatifnya. Tapi saya memperlihatkan bahwa pasti berbeda perasaan atau dampak ketika ia reaksinya ikhlas, reaksinya bebas begitu menanggapi oh iya misalkan oh iya baik Tuhan saya jual. Artinya ada perasaan ikhlas bebas. Sebelumnya kan tadi kalau dalam Injil kan dia mukanya merengut, sedih ya. Karena dia melekat dengan hartanya. Nah, yang ketiga itu seandainya pemuda itu reaksinya positif, bahagia, free, bebas, respon yang antusias sekali mengatakan, "Baik Tuhan, saya menjual." Di sini ada perasaan bebas. Perasaan gembira, perasaan sukacita, perasaan lepas bebas tidak tergantung dengan harta itu. Kebahagiaan tidak semata-mata ketika dia memiliki harta itu. Mengikut Tuhan lebih membahagiakan, membuat dia free, membuat dia sukacita, bahagia, senang, happy, begitu ya dekat dengan Tuhan. Begitu artinya dia bisa menomorsatukan Tuhan walaupun dia tetap memiliki harta. Ya, membangun kesadaran. Artinya saya melihat dua reaksi dari seorang pemuda itu kepada Yesus. Seandainya dia mukanya merengut, kira-kira seperti apa? Kalau dia menuruti perintah Yesus dengan free, bebas, sukacita, seperti apa? Kita udah tahu jawaban. Muka merengut berarti memang dia nggak ikhlas, dia nggak rela. Dia melekat, dia menjadi mentuhankan barang itu ya harta bendanya. Tetapi beda ketika mengatakan oke Tuhan, dia sukacita, dia memiliki Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Begitu. Ada tambahan dari bintang tamu. Bintang tamu dari Jakarta. Oke, Pak Agus. Suster Lili. Selamat malam Pak Agus, Bapak Ibu semua. Selamat malam Suster. Selamat malam, saya Suster Lili, yang jelas FMM. Saya hanya ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Suster Lina, bahwa tadi tentang apa sih respon kita ya, intinya seperti itu. Dengan teguran Yesus kepada anak muda. Halo Babas. Ya, benar bahwa sebenarnya inti dari semua ini, dari pertemuan pertama sampai hari ini yang terakhir itu adalah membangun kesadaran. Saya kira gambaran, logikanya begini, gambaran dari teguran Yesus itu kepada anak muda. Karena dia masih mau bertanya, apalagi semua sudah saya lakukan. Maka Yesus menantang dia, kalau memang kamu mau jual semua harta milikmu lalu ikutlah aku. Lalu kan kenyataannya kita mau membangun kesadaran baru, kebiasaan baru. Tadi yang dalam pengantar itu kenormalan baru. Itu kan yang sebenarnya yang mau kita bangun
dalam pertemuan-pertemuan ini. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya yang kita biasa lakukan, contoh dalam penghematan listrik ini. Mungkin tidak mudah bagi kita kalau disuruh untuk apa namanya? Untuk menghemat listrik kita yang biasanya menggunakan lampu AC yang tanpa sadar sering kita menggunakan lebih dari biasanya. Dan itu adalah untuk masuk ke dalam kebiasaan baru, ya kita harus mengurangi gitu. Mungkin juga kita bisa beralih bahwa oh kami sudah mengurangi ini, mengurangi itu, tetapi kelihatannya belum ada efeknya gitu. Tetapi dengan teguran Yesus kepada anak muda itu menyadarkan kita, untuk saya ya, menyadarkan kita bahwa kalau memang kita mau membangun kebiasaan baru, kenormalan baru, yang kita bangun pertama adalah kesadaran. Kesadaran bahwa bukan hanya sekedar kita menghemat listrik sana sini dengan mengurangi sana sini, tetapi bagaimana juga itu dari kesadaran itu adalah membangun kepedulian kita terhadap orang lain. Khususnya tadi kalau Pak Agus mengatakan bahwa di NTT ya, itu masih di NTT. Jangan jauh-jauh di NTT, mungkin di sekitar kita juga kan ada yang seperti itu. Hanya kita belum tahu, hanya kita mungkin tahu tetapi tidak terlalu, artinya tidak terlalu mengambil perhatian kepada mereka itu. Jadi teguran Yesus itu mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita mau masuk ke dalam kebiasaan baru, yang dibangun adalah kesadaran. Di balik kesadaran itu adalah kepedulian kita. Begitu Pak Agus dan Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Suster Lili. Bintang tamu kita dahsyat ya ternyata. Memang kalau ada suster-suster juga luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Kita bisa muncul di hari terakhir. Tambah rame ya, tambah top chair. Saling memberkati sehingga sharing kita, pendapat kita itu tentunya menjadi berkat bagi setiap kita yang saat ini ada di sini. Kata Pak Gem tadi kita harus menjadi berkat loh. Ayo. Bu Siska mana suaranya? Susah nih topiknya. Topiknya kagak nyambung Pak. Halo Bu Marina, Bu Marina. Iya, topiknya yang susah. Iya Pak, mohon maaf ya, videonya kameranya nggak bisa terbuka, jadi suara saya aja. Ya. Jangan. Sini disilang. Masih ada kah? Ya, Doa. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Agak susah pertanyaannya. Iya betul. Sudah Pak? Sudah Pak? Belum. Oh belum muncul. Saya ulang lagi. Belum sama sekali. Masih muter-muter Bu Lana. Ya, sebentar Bu. Sekarang Pak? Sekarang? Belum. Sudah. Sudah. Baik, saya bacakan pertanyaan yang keempat. Berdasarkan pesan hidup bijaksana dalam pengelolaan harta milik dari bacaan kitab suci, apakah Anda setuju bahwa orang boleh menggunakan energi listrik sebanyak-banyaknya sepanjang yang mampu membayar biayanya? Mengapa? Tidak setuju. Tidak setuju. Nggak setuju. Tidak setuju berarti kan semaunya gue, yang penting gue bisa bayar, nggak mikir orang lain. Egois. Nggak boleh egois. Mentang-mentang punya uang. Kan Tuhan tidak mengajarkan kita egois. Iya, harus kita berbagi. harus berbagi. Anak-anak jawab apa nih? Masa anak-anak diam aja? Ya tuh anak-anak Malu-malu bagus. tuh anak-anaknya.
Soalnya baru muncul Pak Agus. Coba sering-sering muncul jadi berani. Bapak, ini kata Pastor tidak setuju Bapak Ibu Suster. Oh, tidak setuju. Kenapa? Kenapa tidak setuju Pastor? Karena egois, Pak. Karena egois. Oh ya. Mantap. Tidak boleh menjadi manusia yang egois ya. Harus memikirkan orang lain juga. Itu kita juga listrik akan semakin langka untuk orang-orang yang belum terjangkau mendapatkan listrik, ya mereka semakin jauh dari harapan untuk mendapatkan listrik tentunya ya. Ya. Lalu sumber daya alam yang pertemuan lalu telah dibahas juga akan semakin terkuras. Lalu tanggung jawab kita kepada generasi berikutnya kan seolah-olah jadinya hanya ya seperti tadi egois, kita nggak memikirkan masa depan, kita nggak memikirkan orang lain, nggak ada kesadaran untuk berbagi, kita nggak jadi berkat akhirnya. Masih adakah? Ada Pak, saya mau kasih pendapat. Asik, terima kasih Bu Marina. Kalau yang saya pernah tahu, nggak tahu sih sekarang, tapi saya dulu pernah tahu orang menggunakan listrik sampai harus membayar sekian gitu ya dengan jumlah yang besar, tetapi gimana caranya mereka ini mengakali supaya tidak membayar sejumlah itu. Jadi ngakalin untuk mencuri listriknya. Seperti itu, Pak. Lost room ya. Sebutnya lost room. Tapi nggak tahu sih sekarang. Tapi dulu saya pernah menemukan orang itu dengan, ya ada beberapa orang yang memang melakukan itu gitu loh. Seperti itu, Pak. Sangat disayangkan ya kalau ada yang, mungkin kalau sampai hari ini ada yang seperti itu sangat disayangkan. Iya. Iya. Itu sudah menggunakan banyak dan tidak mampu membayar sesuai dengan yang digunakan, itu lebih parah lagi tuh kemarin. Iya betul. Mencuri ya. Mencuri hak orang lain juga ya. Ya, mencuri. Mencuri hak orang lain juga. Semoga sama sekarang ya, semoga nggak ada ya. Makasih Pak. Makasih Bu Marina. Lanjut ke pertanyaan kelima ya. Ya. Kayaknya Pak Agus lapar nih. Mereka yang lapar kali. Kok bisa tahu? Ya baik, pertanyaan yang kelima. Ini sekarang yang gampang, pasti semua bisa menjawab nih. Ya. Tindakan apa saja yang dapat Anda lakukan dalam rangka penghematan energi listrik? Itu tadi nyetrika harus sekaligus. Mematikan lampu kalau nggak perlu. Lampu kalau tidak penting. Bila perlu mencuci pakai tangan, nggak usah pakai mesin cuci. Sip, saya gitu tuh. Agak bisa gue pakai mesin cuci. Menurutnya udah nggak kuat. Kadang-kadang sih karena kalau musim hujan ya. Kalau banyak handphone juga. Kalau musim hujan itu kita penting pengeringnya aja sebenarnya ya. Sambil mandi kan kita bisa nyuci kalau kita hanya sedikit ya. Tapi kalau yang besar-besar. Terus kalau lebih untuk bersih pengeringnya, lagi. Pengeringnya itu kita butuh kalau pas lagi musim hujan. Musim hujan. Pakai gilesan yang dari kayu zaman dulu tuh ya. Wah, pakai gilesan disikat-sikat. Zaman dulu gilesan dari kayu. Wah. Untuk ibu-ibu tidak perlu menyetrika rambut ya. Rebonding ya jangan. Kata Nopis katanya catok katanya. Iya. Tiap kali pergi besar tuh. makan Bagus.
Habis keramas nggak pakai hair dryer. Keriting Pak Agus, ini ada istilah baru bagi ya entah itu mau meluruskan atau mau mengkeritingkan yang lurus. Ini istilah novis nih, KTP katanya. KTP. KTP. Apa tuh? Keriting tarik paksa. Ada nih Novi, ada aja istilahnya. Kayaknya pakai arang aja. Ini apa suster? Ya. Nggak pakai arang. Keriting tarik jadi lurus ya. Ada kalau Keriting Ya. tarik apa? kalau rambut keriting kan diluruskan. Yang rambut lurus dikeritingkan. Dikeritingkan, Makanya mereka betul. bilang keriting tarik paksa. KTP namanya. Itu Istilah baru istilah ya suster ya. Iya. Masih hanya batik. Dengan rambut dengan itu ya, dengan wajah kita yang keriting. Iya. Itu kan itu Tuhan sudah sempurna memberikan kepada kita. Tapi kata di TikTok itu untuk mempercantik. Apa? Gimana? Yang kencang suster. Kata di TikTok kenapa? Suaranya Oh, putus. suaranya hilang. Suaranya hilang. Menghilang. Ya. Sinyalnya jelek sih, agak kurang Iya. bagus. Ya. Yang bikin terputus-putus ya. Iya. Masih ada pertanyaan ya Pak Agus? Sudah, Masih nomor 5. Oh, sudah. Bertanya sendiri suster. ini suster masih pengen ya. Enggak, ini enggak, saya mau tahu aja. Oh ya boleh suster. Selesai pertanyaannya. Selesai. Habis tuh, Sus. Oke, rangkuman. Sekarang saya coba akan merangkum dari diskusi kita pada malam hari ini. Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, hemat listrik merupakan satu kenormalan baru. Itu memang membutuhkan yang tadi namanya kesadaran yang terjadi. Lalu boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi, hemat listrik dengan menghemat listrik tadi, seperti yang dikatakan Pak John, kita menjadi berkat loh dari buat sesama kita. Maka yuk kita saling memberkati sesama kita dengan menghemat listrik, sehingga saudara-saudara kita yang saat ini belum mendapatkan listrik, mereka juga akhirnya bisa mendapatkan listrik. Lalu kita memanfaatkan segala apa yang kita punya, semata-mata kita memenuhi motivasi Tuhan bahwa apapun untuk sepenuhnya kemuliaan. Itu kira-kira diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan doa umat bersama-sama. Pak Agus, boleh nggak saya tambah Kita akan satu membuka kalimat? untuk doa umat. Oh, boleh, Sister, boleh. Oh, iya. Ini tentu apa yang saya omong ini sih untuk kami, untuk komunitas. Tentu apa namanya, tanda ada perubahan dari kesadaran dari renungan ABP ini. Kami lihat nanti akhir bulan kami punya listrik nih apa tidak. Kalau turun harganya itu berarti ada perubahan. Mungkin itu yang paling ukuran atau indikator yang memang bisa kelihatan perubahan menggunakan tenaga listrik dari
tagihan terakhir atau dari tagihan tiap bulan ke depan. Itu bagi kami ya para novis. Itu aja Pak Agus. Ya, terima kasih Suster. Jadi ada implementasinya ya dari APP ini ya, Suster. Iya betul. Artinya tanda ini kan mengajak untuk berubah, bertobat. Artinya renungan kita ini yang selama 4 kali ini renungan yang mengubah apa enggak? Kalau enggak mengubah yang kelihatan, yang bisa dirasa, bisa dialami, berarti kan mujarab ini renungan ini. Ya, terima kasih Suster Lina. Sama-sama. Anak-anak Harus kelihatan dampaknya ya Suster ya. bahwa tagihan listrik berikutnya harus lebih murah, lebih hemat lagi ya. Karena kita berlomba-lomba untuk mematikan listrik, mematikan lampu saat tidak digunakan, matikan kipas angin, jangan terlalu siap baru matikan kipas angin. Nggak usah pakai catok. Terima kasih. Mari kita berdoa. Nanti saya akan membuka, lalu saya berharap Suster, Bapak, Ibu, dan semua yang ada di sini bisa melakukan doa-doa permohonan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh membicarakan banyak hal, kami boleh berbagi banyak hal dalam kesempatan ini. Kami boleh saling memberkati, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami setelah dari hasil diskusi pada hari-hari yang kami lalui selama APP ini, mulai dari pertemuan 1, pertemuan 2, 3, dan 4, akhirnya berimbas dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh menjadi pribadi yang mau peduli terhadap sesama kami, terutama saudara-saudara kami di luar sana yang masih belum mendapat sentuhan listrik. Kami menyadari untuk mau berhemat listrik sehingga kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama kami di sana. Marilah kita mohon doa kami ya Tuhan. Kita persilahkan Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, sebagai satu keluarga besar umat wilayah Santo Yosef, Bogor Tengah, pantas kami menghaturkan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, penyelenggaraanmu bagi kami, sehingga kami boleh melaksanakan renungan APP ini sampai selesai. Walaupun dalam virtual, tetapi rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan semakin kuat, semakin kami rasakan dengan saling memberikan dukungan, candaan satu sama lain untuk lebih mengakrabkan di antara kami. Ya Tuhan, semoga Santo Yosef teladan bagi kami, secara khusus pelindung bagi kami umat di wilayah Bogor Tengah, mendoakan kami, menjaga kami, dan menghantar semua doa-doa kami ke hadapan-Mu. Dan semoga berkat doanya, apa yang telah kami renungkan bersama, saling menyadarkan satu sama lain, mengajak kami untuk selalu sadar
cara hidup kami, terutama dalam menggunakan cahaya listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meminimalisir penggunaan sehingga saudara-saudari kami di belahan dunia ataupun di sekitar kami yang kurang maksimal menikmati cahaya listrik, kiranya keadilan terjadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, umat wilayah Santo Yosef Bogor Tengah. Engkau senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan, persaudaraan yang semakin erat. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua orang yang sedang menderita sakit dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka ketabahan, kekuatan, dan jamalah mereka yang sedang sakit agar mereka sembuh dari segala penyakit yang mereka derita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, demikianlah permohonan-permohonan kami dan kerinduan kami. Masih banyak yang belum kami bisa sampaikan melalui mulut kami, tetapi kami yakin percaya Bapa, Engkau Allah Maha mengerti apa yang menjadi kerinduan kami. Pada malam hari juga secara khusus kami berdoa buat untuk umat-Mu wilayah Bogor Tengah yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Tuhan berikan kepada mereka tempat yang indah agar mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Mereka boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga berkatnya boleh melimpah atas setiap pribadi, atas setiap orang yang mengasihi ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pribadi yang saat ini ada bersama-sama untuk acara renungan APP yang keempat ini Tuhan. Biarlah kami dengan pertolongan dan rahmat Tuhan, kami boleh menyambut Paskah dengan hati yang layak dan pantas, hingga kami semua boleh merasakan sukacita Paskah saatnya nanti tanpa beban, tanpa satu hal yang menghimpit kami, tapi kami benar-benar merdeka karena Tuhan sendiri yang sudah membebaskan kami dari dosa. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami masing-masing dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang senantiasa kami andalkan, akan menutup bungkus setiap kami dengan darah Tuhan sendiri, hingga kami pun dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, mara bahaya, dan kami dengan izin dan pertolongan Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini, kami boleh melayani, kami boleh saling memberkati dimanapun kami berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Setelah kita doakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi listrik yang tidak terbarukan, tetapi kami telah mengeksploitasinya. Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi listrik terbarukan, tetapi kami tidak memanfaatkannya. Engkau telah menciptakan ekosistem alam untuk membantu penghematan energi listrik, tetapi kami telah melupakannya. Ini semua karena ketertutupan hati dan kebutaan mata kami. Kami mohon, uncilah pikiran kami dan mantapkanlah langkah kami yang telah kami nyatakan saat ini, sehingga kami dapat melaksanakan tindakan yang kreatif dan bijaksana untuk melakukan penghematan energi listrik dalam kegiatan hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan antara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus mencapai hasil seperti yang kita harapkan, dan supaya kita bertindak secara pribadi maupun bersama-sama di keluarga, lingkungan sekitar maupun paroki untuk melakukan penghematan energi listrik. Semoga dalam masa ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk mewujudkan tema aksi puasa pembangunan Keuskupan Bogor 2021, hemat listrik, sebuah kenormalan baru. Ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadat pertemuan keempat aksi puasa pembangunan 2021 sudah selesai. Syukur pada Allah. Pak Agus, boleh doa litani Santo Yusuf? Oh iya. Sebentar Pak, saya tayangkan. Silakan Pak Agus. Litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Allah dari Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami.
Allah Turut Tritunggal Daud yang termasyur, Doakanlah doakan kami. Cahaya Cahaya Bapa Bangsa, doakan doakan kami. mempelai Bunda Allah, Doakanlah kami. penjaga penjaga Santa Santa Perawan Perawan yang murni, Doakanlah kami. Bapa Bapa pemelihara pemelihara para Putra Allah, doakan Doakanlah kami. kami. pembela Pembela Kristus yang giat, Doakanlah Doakanlah kami. kami. kepala keluarga kudus, doakan Doakanlah kami. Yusuf yang Yusuf yang Doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, Doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, Doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, Doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, Doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, Doakanlah kami. cermin kesabaran, Doakanlah kami. pencinta kesederhanaan, Doakanlah kami. teladan kaum pekerja, Doakanlah kami. penopang keluarga, Doakanlah kami. menghibur orang malang, Doakanlah kami. harapan orang sakit, Doakanlah kami. pertolongan orang yang menghadapi ajal, Doakanlah kami. yang ditakuti oleh setan, Doakanlah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, Jadikanlah kami anggota keluarga kudus. marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terganti, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda kami. Kami mohon padamu, berilah supaya dia dapat menghormati setelah hidup di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Amin. Kasih. Terima kasih. Kita bernyanyi Selamat dulu ya. malam. Kita bernyanyi dulu ya Bapak Ibu. Nyanyi penutup. Sebentar ya. Sabar. Penutup. Terus ya. Ya Yesus Putra Allah, mulia mula sekarang yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi, Engkau setara manusia
Bapak Ibu. Pak Agusnya kemana? Pak Agus mandunya Udah menghilang. Belum difoto udah menghilang. Iya, orang mau difoto dulu. Yuk, yang videonya bisa di on, silahkan. Oh, mungkin ada sambutan dari Bu Rifka, silahkan Bu. Novis. Siapa Neno? Dekat sini, panggil. Ini kenapa itu apa? Di unmute Bu. Bu Rifka di unmute dulu Bu. Itu di layar ada yes. Nah, loh kok di mute lagi? Ya. Terima kasih buat Suster, Pak Agus, dan semua Ibu Bapak yang sudah mengikuti APP selama 4 kali ini. 4 kali. Selama masa prapaskah ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga pandemi cepat selesai sehingga kita dapat bertatap muka kembali. Amin. Terima kasih buat semuanya. Oke, sekarang kita siap berfoto ya. Iya. Ibu Maria agak mundur dikit. Oh, ya, sudah. supaya enggak kepotong kepalanya. Oke. Bu Lingling mundur sedikit aja, Bu. Karena atasnya Halo, kepotong. Babas. Yang lain berdiri. Dia langsung kabur. Oke ya, kita ini ya, senyum ya. 1, 2. Cheers. Sebentar, saya pindahkan dulu. Fotonya mesti dipindahkan dulu. Kenapa? Lagi ya. Oh, kelihatan. Oke, sekali lagi ya. Pakai gaya deh boleh. Pakai gaya namanya, Mas. Gaya Ini apa boleh, paling namanya? jempol, gaya lain nggak? Gini, gayanya gini. Ya, 1. Oh ya boleh kayak Bu Siska gitu tuh. Oke ya. 1, 2. Bentar, pindah dulu. Ini harus dipindah kalau nggak hilang. Ini operatornya ini. Ya, sudah bagus. Bagus loh. Dadah. Sudah oke. Bye-bye. Terima kasih. Oh ya Bu Siska ada pengumuman. Bu Siska pengumuman dulu. Oh iya, hari kita akan ada doa rosario seperti biasa setiap bulan sekali, tetapi kali ini dimundur jadi hari Senin, biasanya Dimaju. hari Rabu. Dimajukan. Ya, dimajukan pada hari Senin. Semoga Tanggal. semua yang ada di sini bisa ikut juga. Tanggal untuk 29. mendukung doa rosario 29 kami. Maret. 29 Maret ya. Ya, 6:30 ya Bu Siska. Di bulan ya. Di bulan baru muncul tuh kelompoknya Pak Agus. Oh iya, sudah. Tadi udah. Baru Udah difoto kok. Tadi sudah. sudah. Terima kasih Pak Pak Akyong, Agus. Pak Akyong mungkin Terima mau kasih semua. memberi sambutan Pak Akyong. Selamat malam, Suster, Bapak Ibu sekalian. Halo. Saya mengucapkan terima kasih karena APP yang terakhir ini dapat belajar lancar berkat Roh Kudus. Amin. Semoga karenanya kita dipermudah lagi. Amin. Amin. Oke. Yang ikut 4 kali dapat hadiah nggak? Dapat hadiah. Ambil sepedanya. Jokowi ya. Jokowi. Sekretarinya Pak Jokowi itu Bu Maria. Iya. Malam. Ikut ya. Oke, sampai ketemu hari Senin ya. Rosario dadah. ya. Terima Dadah. kasih semuanya. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Anak-anak terima kasih Suster, Bu Lingling, Pak Akyong, Bu Maria, Bu Mega, Pak Andi, Bu Rifka, Bu Basuki, Bu Siska. Saya mesti satu-satu selayar. Oke ya. Selalu ya semuanya. Semuanya amin. Dadah. Memberkati. Amin. Dadah. Dah. Matikan ya. Oke. Ya.